Meskipun terus ditentang, pemerintah mengklaim UU Cipta Kerja memiliki dampak yang positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan UU ini fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat investasi. Seberapa jauh kira-kira UU ini dapat mengangkat ekonomi Indonesia dan apakah ada dampak lain dari pengembangan investasi ini? Telah bergabung bersama kami ekonom sekaligus ekonom dari Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro dan juga Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayat. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kita bicara tentang bagaimana UU Cipta Kerja ini bisa menciptakan peluang investasi atau malah eksploitasi. Mungkin kita akan ke Walhi terlebih dahulu. Apakah memang kalau menurut teman-teman Walhi dengan possibility terbukanya banyak sekali jalur investasi yang membuka investor-investor untuk datang ke Indonesia ini justru dapat mengancam keberlangsungan lingkungan ataupun juga dapat semakin merugikan bangsa karena tentunya sumber daya kita akan semakin digali. Ya, kalau kita lihat kan Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya berbicara soal ketenaga kerjaan itu sendiri ya, seperti yang tadi dijelaskan secara panjang lebar. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menyentuh banyak sekali undang-undang yang terutama juga di sektor-sektor sumber daya alam seperti lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, dan lain-lain, itu yang potensi dampaknya juga cukup besar. Apalagi banyak sekali prinsip-prinsip di dalam khususnya prinsip-prinsip terkait lingkungan hidup ini kemudian mengalami relaksasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini yang kami lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa memberikan potensi kehilangan pekerjaan bagi kelompok-kelompok masyarakat adat, petani, nelayan, dan tradisional yang selama ini bergantung kepada tanah dan sumber daya alamnya. Nah, ini yang saya pikir miss ya dari seluruh perdebatan mengenai RUU Cipta Kerja ini. Oke, baik Mbak Nur, kita mungkin ke Prof. Ari selanjutnya. Prof. Ari, ini selain mempermudah izin UMKM gitu ya, kan maksudnya Pak Erlangga juga memaparkan beberapa poin positif lain begitu, seperti pemudahan sertifikasi halal, lalu juga pemudahan pendirian koperasi, serta pemudahan izin bagi nelayan begitu. Apakah ini terkesan terlalu memudahkan ya menurut Prof. Ari? Jadi yang dibicarakan itu rantai pasokan ya. Jadi kalau kita bicara industri, dia tidak hanya satu perusahaan, tapi juga termasuk pemasok. Itu banyak bisnis kecil. Ya, bahkan termasuk catering pun itu bisa dihitung. Nah, di sini saya melihat ya, memang tadinya itu trennya itu hanya untuk investasi. Investasi kita itu kurang dari 8% per tahunan ya, per tahunan. Itu cukup tapi pas-pasan untuk menciptakan kesempatan kerja. Ya. Tapi yang kemudian terjadi apa? COVID. Ini dia COVID. Jadi COVID itu menyebabkan pengangguran bertambah 4 juta sampai 5,5 juta. Jadi total sekarang itu sudah tembus lebih dari 10 juta. Bahkan dikhawatirkan 2021 itu sampai 12,7 juta. Nah, ini menciptakan lapangan kerja susah. Kenapa? Karena investasi kita selama ini itu tergantung dari konsumsi. Jadi kalau tidak ada proses, ya tidak ada usaha baru. Nah, ini kira-kira mau ditembus ya, terutama karena ada peluang, itu ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok, itu memberikan peluang, ada industri-industri yang sifatnya itu adalah padat karya, padat assembly. Jadi benar-benar punya potensi ekspor. Tapi masalahnya saingannya itu Vietnam, Kamboja, ada Laos, ada Thailand. Jadi ini kemudian ada usaha untuk membuat Indonesia masuk target, ya, karena peluangnya sangat besar. Industri elektronik itu banyak sekali kemungkinan UMKM untuk masuk sebagai rantai pasok industri otomotif, ya. Jadi tujuannya yang tadinya saya lihat itu, wah ini hanya investasi nih, supaya Indonesia keluar dari jebakan pendapatan negara kelas menengah. Ya tapi gara-gara COVID, kalau begitu ini jadi masuk akal.
Karena nggak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan 4-5 juta itu kalau kita melakukannya seperti biasa. Nah, kemudian ini tujuannya ya, saya melihat lebih ke semi padat karya. Jadi ada bagian yang memang ada otomatisasi, tapi ada padat karyanya. Jadi di tengah-tengah antara Kamboja, Laos, dan kemudian antara Korea. Ya. Dan akan banyak menggunakan juga komponen-komponen yang diimpor dari luar negeri. Jadi ini ingin dijalankan. Nah, cuman usahanya adalah supaya nanti kalau mereka berlokasi itu menggunakan sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan bisnis kecil Indonesia. Nah, itulah sebabnya di situ ada UMKM segala macam. Jadi ini saya melihat ini pertama kali yang tadinya bicara hanya sektoral, ini udah bicara rantai bisnis, ya, rantai bisnis itu sampai ke perusahaan kecil. Nah, ini dampaknya bisa mengurangi kemiskinan, ya, terutama karena alternatif kalau masuk ke sektor informal itu sudah terlalu banyak namanya, sehingga kemungkinan besar dia tidak akan mendapat upah yang layak dan tidak mendapatkan perlindungan kesejahteraan seperti kalau dia masuk ke sektor formal, misalnya menjadi pekerja pabrik. Oke, baik Prof. Prof, kita ke Mbak Nur terlebih dahulu. Mbak Nur, ini kan berarti artinya semakin dimudahkannya semua pihak untuk melakukan usaha begitu ya, maka akan semakin mudah juga untuk mengeruk ataupun melakukan penggalian sumber daya lebih banyak lagi. Batasan-batasan apa sih yang direkomendasikan oleh teman-teman Walhi untuk bisa meminimalisir supaya sumber daya kita tidak cepat habis begitu? Mungkin apakah sudah juga diajukan kepada pemerintah? Ya, makanya tadi kan kalau kita lihat ya dari semangat Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya memang diperuntukkan bagi investasi-investasi besar yang padat modal, lalu juga yang juga pada teknologi gitu ya. Kalau tadi disampaikan upayanya ini adalah untuk menyerap limpahan dari Cina dan lain-lain. Nah, tapi kan problemnya adalah di sini juga banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya itu sekarang sudah melakukan upaya-upaya ekonomi yang selama ini tidak diakui oleh negara, gitu. Di sektor pertanian, di sektor nelayan, ya, dan usaha-usaha lain yang sebenarnya itu mereka justru memerlukan fasilitasi dan perlindungan dari pemerintah supaya wilayahnya itu tidak terganggu. Nah, yang sekarang terjadi itu adalah investasi-investasi ini kemudian merangsek ke ruang-ruang hidup masyarakat, melakukan ekstraksi kekayaan alam, sumber daya alam, itu tanpa kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diberikan perlindungan. Jadi basic yang paling dasar dari yang namanya good environmental governance, yang itu terdiri dari 3 pilar, hak atas informasi, hak atas partisipasi, dan akses kepada keadilan, itu semuanya dihapuskan secara prinsip di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini yang saya pikir menjadi potensi masalah besar di kemudian hari, karena dengan kondisi yang sekarang saja ada, di mana hak-hak tersebut secara eksplisit dijamin oleh undang-undang, itu pun sering dilanggar di lapangan, ya. Konflik-konflik, ribuan konflik itu masih terjadi saat ini antara berbagai kelompok masyarakat, gitu, dengan pengusaha-pengusaha yang mengabaikan semua prasyarat-prasyarat itu tanpa mendapatkan hukuman. Dan kemudian lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, pidana korporasi juga kemudian dilemahkan. Jadi memberikan cek kosong, kami menganggap Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan cek kosong kepada investor, kepada pengusaha untuk lebih banyak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak atas lingkungan hidup, juga hak-hak atas tanah dari masyarakat lokal dan masyarakat tempat. Saya pikir ini yang kemudian akan menuai konflik yang sangat besar di kemudian hari. Di tengah pemerintah sampai saat ini masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu mengakui secara legal wilayah-wilayah masyarakat adat yang walaupun di dalam konstitusi itu sudah mendapatkan jaminan, tetapi secara normatif aturan perundang-undangan itu belum ada ketentuannya yang secara tetap dan bisa diimplementasikan. Oke, baik. Prof. Ari, ada tanggapan dari statement Mbak Nur barusan?
Iya, jadi yang kita lihat itu ini peraturan perundang-undangan itu mulai dari undang-undang, kemudian ada PP, ya, kemudian ada yang lain. Jadi memang salah satu yang paling kompak ya untuk mengatasi masalah lingkungan segala macam itu kawasan industri. Ya, itu bisa diintervensi oleh pemerintah. Karena wilayahnya itu saja. Jadi misalnya kalau di luar kawasan industri itu bisa dikenakan pajak yang lebih tinggi. Nah, dengan kawasan industri maka bisa dibuatkan misalnya transportasi bagi pekerja, ya, baik dengan menggunakan transportasi massal ataupun pribadi. Nah, ini model ini sudah kita lihat ya, misalnya di Tiongkok, di Vietnam. Jadi berarti gaji mereka itu hampir utuh, ya karena ya tinggalnya di situ aja dalam satu aglomerasi. Dan kemudian juga masalah polusi segala macam itu bisa dikontrol. Masalahnya adalah penegakan dan apakah monitoringnya berjalan atau tidak. Ya, seberapa bagus pun peraturan, akhirnya tergantung pada aparat yang melakukan monitoring dan penindakan. Nah, di situ kuncinya. Ya. Nah, itu yang barangkali pada level implementasi tidak harus pemerintah pusat, tapi saya rasa itu akan banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Prof. Ari dan juga Mbak Nur, ini salah satu hal yang disorot dalam UU Cipta Kerja adalah kebijakan satu peta yang berpengaruh pada rencana tata ruang dan juga wilayah. Pertanyaannya adalah salah satu yang berubah terkait RT/RW ini adalah melunaknya hukuman denda pelanggaran aturan tata ruang bagi korporasi sehingga lebih rendah begitu dari pelanggar individu. Apakah ini cukup berbahaya? Mungkin kita ke Mbak Nur terlebih dahulu. Ya, itu tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi fokus pelanggaran itu akan lebih banyak kepada individu, gitu. Kejahatan-kejahatan korporasi dan prinsip ketika penegakan hukum yang semula itu ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, di mana penegakan hukum itu bisa berjalan paralel antara administrasi, pidana, dan perdata, itu kemudian diubah menjadi administratif dulu, denda dulu gitu, baru bisa dikenakan pidana. Dan untuk pidana korporasi pun itu kemudian dilemahkan dengan penghapusan prinsip strict liability. Nah, ini yang saya pikir akan menegaskan kembali impunitas-impunitas dari korporasi-korporasi yang selama ini sudah banyak sekali melakukan pelanggaran dan juga merugikan lingkungan gitu. Contohnya saja kebakaran hutan yang sudah digugat oleh pemerintah sendiri itu 18 triliun hukuman denda yang sampai sekarang itu belum bisa diimplementasikan atau dieksekusi dan bisa masuk ke kas negara itu masih nol. Jadi bagaimana kita bisa berharap gitu dengan ketentuan yang cukup tegas saja, ini masih susah bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan untuk bisa mendapatkan efek jerah. Apalagi kemudian ketentuan-ketentuan tersebut diringankan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Ini yang menurut kami concern yang sangat besar ya bagi hak-hak masyarakat dan lingkungan. Oke, Prof. Ari, hal ini tentunya juga bisa berpengaruh ya kepada pemangkasan kewenangan gubernur dan juga bupati hingga aturan tata ruang pedesaan yang dibawa begitu. Kalau menurut Prof. Ari, bagaimana dengan kebijakan ini? Apakah justru ini menguntungkan atau membahayakan? Ini malah bisa memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah. Karena cuma ada payungnya. Jadi diskurs di masyarakat masih bisa berkembang. Terutama karena masyarakat kita itu sudah terdidik. Jadi mereka lebih sadar lingkungan. Ya kita lihat ya, kalau itu Gomez, segala macam. Itu penghargaan terhadap lingkungan hidup. Ya. Tetapi ada satu hal yang tidak dipungkiri, ini kita menghadapi kemungkinan pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Jadi apakah kita memilih kebijakan yang all or nothing, ya udah nggak usah. Ya. Atau bisa ada yang ada kompromi, ada koridor. Ya. Karena kenyataannya itu ya pengangguran bisa 12,7 juta dan kemiskinan bisa 28 juta. Nah ini akan menimbulkan masalah. Ya. Ini kemiskinan sendiri itu pun bisa mengakibatkan orang menjadi tidak menghargai lingkungan. Karena mereka tidak mempunyai pekerjaan. Kita lihat bahwa Kanada itu negara yang sangat menghargai lingkungan. Tapi kalau kita lihat, pendapatan per kapitanya itu mencukupi untuk hidup sebagai kelas menengah. Jadi mereka apresiasi itu timbul karena justru mereka mempunyai pekerjaan. Ya.
Jadi banyak masalah usaha konversi di Cina pun yang kita lihat ya, mereka sudah mulai yang tadinya itu pro growth, sekarang bisa menjadi pro lingkungan, ya? Bahkan kendaraan listrik. Jadi ini saya rasa untuk kembalikan paradigma pembangunan dari yang tadinya itu adalah development, sekarang menjadi sustainable development. Nah, tetapi fungsi dari masyarakat ini adalah mengingatkan untuk tadi pendidikan segala macam. Karena itu biasanya kalau sudah berjalan itu kan rutinitas ya. Kita kembali ke rutin, lupa mengawasi. Itu saya rasa kelemahan kita. Watchdog-nya itu mana? Ya, apakah itu bisa diteruskan menjadi penindakan? Baik, Prof. Ari, jadi karena mikirin urusan perut gitu istilahnya, akhirnya menjadi mengesampingkan urusan lingkungan. Mbak Nur dan juga Prof. Ari, terima kasih banyak karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Boleh, silakan sedikit saja, Mbak. Saya pikir ada yang secara mendasar kita lupa soal terjadinya pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia atau kelebihan angkatan kerja dan kemudian juga maraknya urbanisasi itu juga kan akibat dari perampasan tanah-tanah rakyat, tanah-tanah pertanian akibat proyek-proyek pembangunan dan juga industri-industri ekstraktif. Jadi masyarakat yang semula memiliki pekerjaan di desa, mereka bertani, mereka kemudian mengolah kebunnya, itu karena perusahaan-perusahaan berskala besar itu kemudian mereka terampas. Dan juga proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti infrastruktur. Misalnya pembangunan Bandara Kertajati, itu menghilangkan lahan pertanian masyarakat, mengakibatkan petani kehilangan tanah. Jadi saya pikir tidak bisa kita hanya melihat di hilir bahwa pengangguran itu terjadi seolah-olah given situation. Tapi ada penyebab dari pengangguran itu yang harusnya diadres oleh pemerintah secara lebih mendasar. Saya pikir itu tambahan dari saya. Oke, baik Mbak Nur. Ini peluang investasi ataupun eksploitasi UU Cipta Kerja ini akan terus bergulir sampai di mana rimbanya kita akan kawal bersama pemerintah dalam hal ini. Terima kasih Prof. Ari dan juga Mbak Nur sudah bergabung bersama kami di News Hour.